mengapa selalu timbul masalah yang berupa pertentangan antara garis kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara garis politik presiden berhadapan dengan gubernur, sering juga antara gubernur dan wali kota atau bupatinya. Perbedaan kepentingan itu sebenarnya biasa, tetapi jika sampai bertabrakan di tataran praktis, itu menjadi masalah besar karena mengenai pemerintahan, mengenai penyelenggaraan negara, mengenai urusan publik. Nah, tapi masalah seperti itu selalu timbul. Selalu akan timbul lagi. Belum lama ini misalnya, yang masih hangat, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengeluarkan pernyataan soal pemecatan gubernur. Wah, itu langsung rame. Polemik keras, langsung berkobar di mana-mana. Kita tidak hendak masuk ke dalam dimensi politik praktis yang disinyalir melatar belakangi pernyataan Mendagri tersebut. Yaitu desas-desus yang bilang bahwa yang diincar oleh pernyataan Mendagri itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang dikaitkan dengan soal pandangan kubu politik Jokowi yang sedang khawatir terhadap kekuatan lawan yang menunggangi popularitas pemimpin Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Kita tidak hendak masuk ke soal kasuistis praktis itu. Pembahasan kita fokus pada permasalahan ketatanegaraan. Dalam hal ini, masalah pertentangan garis kebijakan, tabrakan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masalah yang sering timbul, yang sudah sangat klasik. Terhadap pernyataan Mendagri Tito Karnavian itu protes dan polemik langsung ramai di mana-mana. Para politisi, para ahli hukum tata negara, para pakar manajemen publik, ya, rame. Politikus seperti Fadlizon memprotes sangat keras dengan berlandaskan pada aturan hukum. Itu begitu kerasnya dia sehingga sampai terkesan pemerintah pusat dan Menteri Dalam Negeri Jenderal Tito itu tidak mengerti undang-undang. Nah, penilaian dengan sudut pandang seperti Fadlizon itu memang ada benarnya. Sekedar berkaitan dengan kasus itu secara langsung. Kasus aktual. Memang benar harus berdasarkan hukum. Harus. Karena ini memang bukan soal kecil. Harus memenuhi aturan hukum positif. Ya. Hukum yang berlaku. Tetapi kita kan masalah ini ketika kita bawa ke dalam diskusi di atas fakta bahwa masalah ini selalu timbul lagi, maka tidak boleh tidak kita harus berbicara tentang dekonstruksi hukum yang berlaku itu. Diskusi untuk mencari konsepsi yang lebih benar dibanding aturan yang ada itu. Memang sesungguhnya masalah tabrakan arah antara polisi pemerintah pusat dan daerah itu adalah masalah yang belum pernah dibereskan. Dan selama belum pernah diselesaikan di tataran konsepsi yang benar, maka akan selalu timbul lagi. Terutama jika partai pengusung dan pendukung presiden berbeda dengan partai pendukung dan pengusung gubernur, begitu. Itu juga ada hubungan dengan gubernur dan bupati atau wali kota. Saya sudah pernah membaca 2 atau 3 disertasi dari akademisi terkenal Indonesia yang ambil studi program doktor di Amerika, Prancis, gitu, yang mencoba mengangkat masalah ini. Tetapi solusi yang mereka ajukan jauh dari memadai. Jauh dari memadai kadar kebenaran dan kemampuan menyelesaikan persoalan yang sudah berlarut-larut ini.
Begitu pula ketika dalam debat Capres antara Jokowi dan Prabowo pada tahun 2014, itu muncul lagi ya. Waktu itu salah satu topik debat yang diajukan oleh moderator yang bernama Sainul Arifin itu adalah masalah yang kita bahas itu. Nah, katanya gini, jika nanti Pak Prabowo atau Pak Jokowi jadi presiden, bagaimana bisa menjalankan visi dan misi presiden di atas kenyataan bahwa gubernur kepala daerah tidak patuh kepada pemerintah pusat? Nah, jawaban yang paling logis selama ini itu sama dengan jawaban yang diberikan oleh calon wakil presiden Yusuf Kala di dalam debat Capres tahun 2014 itu, yaitu bahwa tergantung pada kemampuan approach dari pemimpin di pusat kepada para kepala daerah. Itu jawaban yang praktis, pragmatis, dan memang sudah terbukti sering berhasil. Tapi itu jelas bukan sebuah konsep sistemik dan mendasar yang bisa diaplikasikan menjadi sebuah prosedur operasional yang bersifat mekanistis sehingga bisa menjamin hasil yang konsisten dan terbaik. Tidak. Bagaimana jawaban dari Jokowi, Capres Jokowi waktu itu? Katanya, andalkan politik anggaran. Nah, solusi seperti ini, walau memang paling realistis dan efektif mengatasi masalah yang sedang dihadapi secara konkret, tapi tidak memadai sebagai konsep untuk menyelesaikan problem ini agar jangan pernah timbul dan timbul lagi. Mengandalkan politik anggaran itu memang adalah senjata ampuh yang diandalkan pemimpin pemerintahan pusat yang menganut sentralisme, bahkan hypersentralisme seperti di zaman Orde Baru maupun sisa-sisanya. Dan kita sudah lama alami segala akibat buruk dari sistem sentralisme itu. Baik di tahun 1950-an yang sampai menimbulkan pergolakan daerah yang bermuara pada pemberontakan PRRI Perpesta dan segala akibatnya yang parah, maupun sentralisme selama Orde Baru Jenderal Soeharto yang merapuhkan serta menghancurkan perekonomian daerah sampai pada akar-akar potensinya maupun kompetensinya. Politik anggaran seperti ini hanya dimungkinkan, nah ini itu yang realistis sebenarnya, hanya mungkin bila daerah memang sudah dikuras kekayaan alamnya. Padahal kita tidak mau begitu kan. Tapi apabila kenyataan sudah begitu, itulah yang paling realistis memang. Gitu. Ketika daerah sudah dikuras kekayaan alamnya, sudah tersedot ke pusat sentra-sentra ekonomi, semua sumber daya manusia di daerah, sudah tersedot ke pusat uang dan tabungan masyarakat melalui bank-bank nasional yang beroperasi secara tidak adil atau mirip ventil-ventil dalam ban mobil ya atau ban motor itu yang mengatur keluar masuk anginnya, yaitu masuk bisa sebesarnya dan secepatnya, tapi keluar itu sangat sukar gitu. Itu proses lalu lintas keuangan pusat daerah ya. Masyarakat daerah sudah tidak terlatih daya kreatifnya akibat dari sentralisme yang berkepanjangan. Sampai daerah sudah tak mampu menghasilkan PAD atau pendapatan asli daerah yang cukup bagi pembangunannya sendiri. Itu akibat dari sentralisme. Pusat berharap agar daerah harus selamanya tergantung pada anggaran pusat. Pusat berharap agar daerah tak boleh memiliki dayanya sendiri. Tergantung. Itu sentralisme yang berakibat parah itu. Tentu saja kita tahu
yang Pak Jokowi maksud tidak sejauh itu. Apalagi karena beliau sendiri sudah membuktikan, yaitu ketika beliau memimpin daerah Solo, kota Solo, wali kota Solo, itu hanya dalam tempo 1 periode, Pak Jokowi berhasil menaikkan PAD Solo sebesar 300.000%. Itu luar biasa spektakuler ya. Tapi dalam skala nasional, dengan kondisi kemampuan dari umumnya daerah pinggiran yang selama puluhan tahun dipinggirkan, dimarginalkan, politik anggaran untuk membujuk atau sebaliknya menghukum kepala daerah itu berbahaya. Ketika presiden atau pemerintah pusat jengkel terhadap gubernur atau wali kota yang tidak patuh pada polisi pusat, dana dari pusat dikekang. Tetapi kan yang menderita bukan si gubernur, karena gubernur pasti banyak uang. Yang langsung terkena dampaknya, sengsaranya, itu pastilah rakyat banyak, ya, gitu. Lalu bagaimana dengan jawaban dari Prabowo, Capres Prabowo Subianto waktu itu? Jawaban Prabowo benar. Tapi benar hanya di tataran formal dan umum. Tidak mengenai isi material dari persoalan itu. Maka tidak realistis. Jawabannya begini. Negara atau pusat harus merumuskan aturan dan program pembangunan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan rakyat di daerah. Dan aturan serta rencana program tersebut harus cukup disosialisasikan ke seluruh rakyat sampai ke daerah-daerah, sehingga rakyat di daerah itulah yang akan memaksa gubernur, bupati dan wali kotanya untuk mematuhinya. Begitu. Tentu saja ini benar. Formalnya memang harus begitu. Tetapi di tataran realnya, konkretnya, ada terlalu banyak dan terlalu besar-besar rintangannya. Ya, sebut saja misalnya DPRD yang bisa memaksakan kehendak rakyat itu mempresur gubernur sering justru terkooptasi baik oleh gubernur maupun oleh pihak-pihak lain gitu kan. Nah, jangankan aturan dan program pembangunan dari pemerintah pusat yang benar dan tinggal disosialisasikan itu. Bahkan jangankan undang-undang. Ya. Undang-undang dasar pun, konstitusi pun sangat sukar untuk mencapai rumusan yang sungguh-sungguh menuju pemenuhan kebutuhan rakyat di semua daerah secara optimal dan seadil-adilnya. Kenapa? Karena proses politik, penyusunan konstitusi, serta berbagai undang-undang strategisnya selalu sudah dibajak dan terbajak oleh pelbagai kepentingan partai-partai politik yang memperjuangkan ideologinya. Proses pencarian kebenaran untuk menyusun undang-undang dasar dan pelbagai undang-undang strategis pendukungnya selalu sudah dibajak oleh ideologi. Ideologi keagamaan, ideologi liberalisme pasar, makanya segala kepentingan dibungkus dengan gagah dan indah mulia di dalam ideologi yang terdengar gagah, mulia. Bahkan rumusan yang sudah benar ya, sudah dikonstitusikan pula, sudah menjadi undang dasar, pun masih bisa dibajak oleh ideologi. Contoh adalah yang paling sering saya ulang adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat. Itu tidak pernah bisa diwujudkan. Apalagi sampai diwujudkan di daerah-daerah. Ya. Terlebih-lebih lagi sesudah amandemen yang membuang penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 45 itu. Begitu pula KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu sudah 6 presiden silih berganti. Tidak bisa tuntas karena terbajak oleh ideologi.
Jadi ini adalah soal kemampuan mencapai kebenaran. Soal filsafat.